Bab 4 Perjanjian Nikah. Masuk saja ke jurusan apapun yang kamu mau. Datar Arga. Kembali menikmati menu makan malamnya. Sunyi dan sepi. Tak ada lagi yang bersuara di antara Arga dan juga Alexa. Saling membisu menikmati makanan masing-masing. Aku ingin bicara sama kamu. Kembali suara Arga terdengar. Selepas meminum setengah air yang ada di gelasnya, mengalihkan pandangan istri sirinya. Bicara saja, Tuan. Kemudian mengalihkan pandangannya ke sembarang arah menghindari tatapan Arga. Aku akan membicarakan masalah pernikahan kita. Apa kamu bisa menatapku? Tegas Arga. Seiring dengan mengalihnya pandangan Alexa, kembali menatapnya diam. Aku sangat mencintai istriku, Kira. Dan kalau bukan karena Kira yang memaksa, aku gak akan pernah menikah lagi dan menjadikanmu istri kedua. Langsung saja ke intinya, Tuan, jawab Alexa. Kita hanya menikah atas dasar anak untuk generasi penerusku. Jadi aku akan menceraikanmu sesaat setelah kamu hamil dan melahirkan anakku. Lanjut Arga. Mempercepat degupan di jantung Alexa yang terdiam, hanya mendengarkan. Dan setelah kamu melahirkan nanti, anak kita akan menjadi anakku dan juga Kira. Aku akan mengkompensasi kamu dengan sejumlah uang yang sangat besar untuk bekal hidupmu setelah bercerai. Lanjut Arga. Kini melemaskan tubuh Alexa yang tak bisa berbuat apa-apa. Kemana oksigen di rumah yang sangat luas ini? Kenapa rasanya sesak sekali? Pilunya batin Alexa, menghela napasnya pelan demi untuk mencari sebuah kekuatan. Kemudian mengalihkan pandangannya ke arah samping untuk mengambil gelas air yang ada di sebelahnya, segera diteguknya habis dalam sekali minum. Aku tahu bahwa akhir kisahku akan berakhir seperti itu, tapi kenapa rasanya sesak sekali ya Allah? Batin Alexa lagi, berusaha untuk menahan bulir air matanya agar tak sampai jatuh. Bukan karena Arga yang tak akan pernah bisa mencintainya, tapi karena calon anak yang tak akan mengenalnya, darah dagingnya sendiri yang tak akan bisa mencintainya. Layaknya cinta seorang anak kepada ibu kandung yang sudah mengandungnya selama 9 bulan, dengan penuh perjuangan dan kesakitan. Aku balik ke kamar dulu, datar Arga, setelah menghabiskan sisa air yang ada di gelasnya. Mengatupkan rapat bibir Alexa, tak menanggapi kalimat pamit suami sirinya yang telah beranjak berdiri akan meninggalkannya. Selepas menyayat perih hati Alexa yang kini masih menatap nanar ke arah piring di depannya. Alexa membisu, membiarkan jatuhnya air mata membasahi pipi putihnya. Akibat dari rasa sakit yang begitu sangat dalam, seakan menari bersama luka yang baru saja tercipta. Terus terbayang rangkaian kata Arga, mengoyakkan jiwa dan perasaannya. Bi, tolong temani Alexa ya. Mungkin dia butuh sesuatu. Ucap Arga kepada Bisari, yang sedang melangkahkan kaki mendekati meja makan. Baik, Tuan, jawab Bisari sopan. Melihat tuannya melangkah masuk ke dalam kamar, kemudian mengayunkan langkahnya kembali mendekati Alexa. Apa Nona butuh sesuatu? Alexa hanya menggelengkan kepalanya, menyeka air matanya yang hampir menetes dengan kasar sebelum berdiri dari duduknya. Aku ke kamar dulu, Bi. Terima kasih. Tolak Alexa, sesaat sebelum melangkahkan kakinya gontai, masuk ke dalam rumah. Menaiki anak tangga akan masuk ke dalam kamarnya. Tidak ada yang bisa Alexa lakukan selain menangis, memendamkan wajah ayunya ke dalam bantal dengan tangisan yang terisak. Tangisan pilu penuh luka yang terdengar menyesakkan bagi siapa saja yang mendengarnya. Ya Allah, apa aku bisa melewati ujian ini dengan baik? Bagaimana bisa aku menjual darah dagingku sendiri demi uang dan masa depanku? Lirihnya suara Alexa kian terisak. Masa depan, masih menggumam tersenyum pilu, seakan sedang mengecek kalimatnya sendiri. Masa depan apa, Alexa? Masa depan yang akan menjadikanmu seorang janda? Bagaimana bisa aku mengorbankan darah dagingku untuk masa depan yang seperti itu? Kemudian berteriak, melampiaskan segala lara yang menguasai jiwa.
memukul-mukulkan tangannya ke arah bantal yang sedari tadi menjadi tumpuan wajahnya, berusaha keras untuk menguraikan rasa sesak yang telah membuatnya sulit untuk bernafas. Sementara itu di kamar lainnya, Arga sudah duduk bersandar di atas ranjangnya, sembari menselonjorkan kakinya ke depan, sedang menunggu panggilan teleponnya tersambung, menantikan terdengarnya suara istri yang sudah sangat dia rindukan. "Halo Mas," suara Kira akhirnya terdengar. "Jadwal penerbangan kamu besok jam berapa? Aku akan menjemputmu. Aku kangen sekali sama kamu, Ki," ucap Arga. "Apa kamu sudah membawa Alexa ke rumah?" "Sudah, seperti keinginanmu." "Aku ingin menginap di sini lagi, Mas. Hanya untuk beberapa hari," jawab Kira. Sungguh berhasil menyentakkan hati Arga, lebih menegakkan duduknya. "Kenapa?" tanya Arga. "Kamu harus melakukannya dengan Alexa, Mas. Aku nggak mungkin berada di sana saat kamu melakukannya. Hatiku belum sekuat itu." "Kenapa kamu menyuruhku menikahinya kalau hatimu sendiri nggak kuat menerima pernikahan ini?" protes Arga kesal, sedikit meninggikan suaranya. "Untuk kamu, orang tua kamu, dan generasi penerus Sahreza Group." Lirihnya suara Kira terdengar parau. "Maaf Ki, aku nggak bermaksud membentakmu." Arga pun kembali menurunkan nada bicaranya. "Aku hanya ingin melihat orang tua kamu bahagia, Mas. Mereka sangat mendambakan seorang cucu yang nggak mungkin bisa aku berikan. Aku juga ingin melihatmu bahagia, Ki. Kamu tahu kan, aku sangat mencintai kamu. Aku nggak bisa menyentuh wanita lain selain kamu. Kamu harus bisa melakukannya, Mas, demi aku. Aku juga ingin menggendong darah dagingmu, meskipun itu bukan dari rahimku." "Aku belum bisa, kasih aku waktu," jawab Arga. "Kamu harus tetap pulang besok, atau aku akan menyusulmu ke sana." Keputusan Arga menggertak istrinya. Sesaat sebelum tersenyum tipis mendengar jawaban Kira. "Aku pulang besok, Mas." Mentari pagi kembali bersinar, menerangi halaman rumah Arga yang terlihat luas dengan hiasan bermacam bunga dan tanaman lainnya, tertata dengan sangat rapi. Terlihat mobil Hams baru memasuki pagar tinggi rumah tuannya, memarkirkan mobilnya dengan baik sebelum turun dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. "Pagi, Mas," sapa Bisari kepada Hams. "Pagi, Bi," menganggukkan pelan kepala Hams, tetap setia dengan wajah datarnya. "Tuan Arga ada di ruangan kerjanya, Mas." Kembali menganggukkan pelan kepala Hams, segera mengayunkan langkahnya menuju ruangan kerja Arga di lantai 1. Tok tok tok. Hams mengetuk pintu ruangan Arga, kemudian masuk ke dalamnya setelah mendengar suara masuk dari dalam ruangan. "Alexa ingin kuliah di Fakultas Kedokteran di Universitas C. Bantu dia mendaftar di sana." Tita Arga bercitatap dengan Hams yang sudah berdiri di depannya. "Baik, Tuan. Bukankah hari ini jadwal kepulangannya Nyonya Kira? Kita akan menjemput Nyonya Kira jam berapa?" tanya Hams. "Jam 11. Biar aku saja yang menjemputnya. Kamu bisa menemani Alexa ke mall untuk membeli segala kebutuhannya." Mengerutkan dahi Hams, tak kunjung menanggapi perintahnya. "Kenapa? Kamu keberatan?" tanya Arga. "Tidak, Tuan," sahut Hams, mendatarkan kembali raut wajahnya, membuang pandangan Arga ke arah meja. "Ambil berkas ini. Kita kerjakan semuanya di sini saja, karena kita harus menyelesaikannya sebelum kepulangan Kira." Titah Arga mengedikkan kepalanya ke arah berkas di dekatnya di atas meja. Menganggukkan pelan kepala Hams, segera melaksanakan titah pemberian Arga, memindahkan berkas yang dimaksud tuannya ke atas meja sofa. 1 jam berlalu. Jam dinding ruang kerja Arga pun sudah menunjuk ke angka 9. Sunyi dan sepi. Tak ada suara kecuali suara detik jam yang terdengar di dalam ruangan, karena 2 orang yang ada di dalamnya terlihat sangat sibuk dengan layar laptop mereka masing-masing. Dert-dert. Suara ponsel Hams di atas meja bergetar, membuyarkan konsentrasi si empunya. "Nyonya Kira, Tuan," ucap Hams, menunjukkan layar ponselnya kepada Arga. "Jawab saja, loudspeaker."
titah Arga, dan tak lagi membuat Hams bersuara, segera menggeser layar ponselnya untuk menerima panggilan telepon dari Kira. "Iya, Nyonya," ucap Hams, setelah melot-speaker panggilannya. Sejenak beradu pandangan dengan tuannya. "Apa kamu sedang bersama Mas Arga, Hams?" "Iya, Nyonya." "Apa ponsel Mas Arga mati? Kenapa nggak bisa aku hubungi?" tanya Kira, kembali mengalihkan pandangan Hams ke arah tuannya, yang sedang mengecek kondisi ponsel. "Iya, Nyonya," jawab Hams, seiring dengan mengangguknya pelan kepala Arga, membenarkan. "Hanya mengingatkan saja sih, jangan lupa menjemputku jam 11 nanti," Kira mengingatkan. "Iya, Nyonya. Tuan Arga sendiri yang akan menjemput Anda, karena saya harus menemani Nona Alexa belanja ke mall." "Berikan ponselnya ke Mas Arga ya, Hams." "Baik, Nyonya," jawab Hams, segera berdiri dari duduknya, akan melangkahkan kakinya menghampiri Arga. "Ini aku, Ki. Ada apa?" "Aku nggak tahu kalau ponselku mati," suara Arga, telah mematikan loudspeaker ponsel dan meletakkannya di telinga. "Biar aku nanti yang dijemput Hams, Mas. Kamu bisa mengantarkan Alexa belanja ke mall."